Udah maksudnya. Takut capek. Suara lembur kan? Tepuk tangan aja nggak dibayar. Selamat malam Maumania. Seperti biasa di tiap Rabu ketemu lagi sama Otong Setiabudi. Yang masih setia menemani Anda karena disuruh bos. Ini namanya adegan dewasa. Kerja. Kalau nggak kerja kan nanti dimarahin mertua. Apalagi di tanggal tua. Udahlah, makin tua ntar. Kita mulai aja inilah Midnight. Malam ini kita mau ngomongin olahraga. Meskipun saya jarang olahraga, minimal diomongin. Kali aja bisa sehat. Saya seringnya olah vokal. Karaoke. Tapi kali ini tentang sepak bola tanah air yang lagi jadi buah bibir. Alias jadi bahan omongan. Buah bibir. Jadi ada tebak-tebakan. Saya ada tebak-tebakan soal buah. Buah apa yang ditangkap polisi? Buah handar narkoba. Buah apa yang cocok sama saldo penonton? Buah. Ya saldonya bikin ketawa. Karena nggak ada. Jadi kita mau bahas drama di lapangan sepak bola. Lapangan hijau. Karena kalau bahas federasi sepak bola ya, udah kebanyakan dramanya. Jadi ceritanya begini nih. Minggu 19 April kemarin, duel Elite Pro Academy U20 menghadirkan laga Bayangkara FC versus Dewa United. Pertandingannya sengit. Dan akhirnya laga dimenangkan Dewa United dengan skor 2-1. Kan biasanya nih, habis tanding kedua tim salam-salaman. Maaf-maafan. Tuker jersey. Tuker nomor handphone, tuker kado, semuanya ditukar. Sayangnya nasib yang nggak ketukar. Tapi ternyata tim Bayangkara FC nggak terima dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Dewa United yang dinilai berbau offside. Kayak gimana tuh baunya tuh? Offside nih. Akhirnya habis pertandingan, suasana panas di lapangan masih kebawa. Pemain masih saling nyolot, saling melotot, dan sampai adu otot. Bahkan salah satu pemain Bayangkara FC U20, Fadli Alberto, tiba-tiba lari dan keluarin jurus tendangan kungfu. Kungfu ke pemain Dewa United, Raka Nurholis. Sampai-sampai nih, Raka mengalami luka di wajah dan gangguan pada bahunya. Set dah. Tendangan kungfu. Salah cabur nih bocah nih. Untungnya kejadiannya habis tanding. Kalau masih pertandingan, pasti Fadli udah dapat kartu dari wasit tuh. Kartu kuning, kartu merah, hijau, gaple, remi, kartu keluarga. Dikeluarin aja tuh semua itu. Ngomong-ngomong soal kartu keluarga. Kenapa ya kartu keluarga bentuknya surat ya? Terus SIM ya, surat izin mengemudi. Bentuknya kartu. Kok begitu ya? Lu cari tahu dah. Kalau udah tahu jawabannya sini ya. WhatsAppin aja. Kali aja ada yang tahu. Kalau saya nggak tahu. Balik lagi soal tendangan kungfu. Yang akhirnya malah memancing suasana makin panas. Sejumlah pemain dan staf dari kedua tim sampai ikutan ricuh. Tendangan kungfu Fadli akhirnya viral dan langsung dikecam netizen. Aksinya dinilai berbahaya dan nggak sesuai sama semangat fair play. Dan usut punya usut, ternyata ada faktor yang memicu Fadli ngeluarin ulti cow. 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 Mobile Legend. Cow. Jadi kata manajer Bayangkara FC, Yongki Pandu, Fadli ngaku diejek bernada rasis. Nah itu tuh yang bikin emosi Fadli nggak terkendali tuh. Kacau dah, hari gini masih rasis. Kuno bos, kurang jauh main loh. Ingat ya deh, inget nih.
olahraga apapun termasuk sepak bola itu menjunjung tinggi semangat sportivitas dan nilai kemanusiaan. Jadi rasisme itu dilarang keras. Ingat kata Maradona? Ingat gak? Kalau ada yang ingat sini WhatsApp lagi. Saya juga lupa. Gak ingat. Nah, kalau benar nih ada ucapan rasisme, Komdis PSSI juga harus mengusut. Jangan kisut, diem baik. Ntar kalau kejadian lagi cuma pelongo-pelongo. Kayak siapa ya? Nah, dan kalau kita balik lagi ke Fadly, Fadly ini karirnya meroket. Kalau penonton karirnya macet. Stuck. Ya, susah. Jadi Fadly sempat memperkuat timnas U16 dan U17. Dia juga berperan membawa timnas Indonesia pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Keren. Soalnya kalau lewat jalur ordal susah. Itu aja orangnya. Saya enggak ya. Bahkan sebelum Fadly mengeluarkan jurus tendangan kungfu, Fadly sempat menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang disiapkan buat ajang Piala AFF U19 bulan Juni nanti. Tapi emang apes nggak ada di kalender ya. Akibat ulah blunder nih, Fadly dicoret dari timnas. Sadar kalau jurus tendangan kungfunya salah, Fadly langsung buka suara. Karena kalau buka Selat Hormuz ya susah ya. Geopolitik sulit. Fadly mengaku nyesel dan minta maaf. Dan Raka juga sudah memaafkan. Sekarang udah damai, sudah tenang. Awas nih netizen nih, jangan komporin lagi. Dicubit ntar. Namanya juga penyesalan ya. Datangnya kan belakangan. Kalau datangnya duluan, pendaftaran. Kalau penonton nih, datangnya awal. Nggak pulang-pulang. Itu namanya dikerjain atasan. Kayak kita. Dan sekarang sanksi bagi Fadly masih menunggu hasil sidang Komdis PSSI. Keputusan akhir PSSI nantinya akan menjadi penentu karir Fadly di dunia sepak bola profesional. Dari kasus ini kita bisa belajar. Meski ada dugaan hinaan rasis, tapi tindakan Fadly juga nggak bisa dibenarkan. Apalagi usianya masih muda, masih panjang karirnya. Buat semua atlet, ingat, boleh emosi, tapi jangan sampai lepas kendali. Kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Bisa aja sekarang jadi lawan, di musim transfer berikutnya jadi kawan. Pas lagi latihan, oh yang kemarin nanggu, ngomong, nggak dioper-oper tuh. Tiki-takanya nggak kena ntar. Kalau terus musuhan kan kagok juga. Ingat ya, olahraga nggak cuma soal menang atau kalah, tapi soal cara menghargai sesama manusia. Lega. Itu tadi sajian pembuka Midnight Live.